Sejumlah tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J lolos uji pemeriksaan lie detektor, Verdi Sambo menyusul. Jakarta, sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Djajadi mengungkapkan Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, Kuat Maruf atau KM telah mengikuti proses terkait memberikan keterangan atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Keterangan tersebut dilakukan dengan alat pendeteksi kebohongan, lie detektor. Metode tersebut untuk pengambilan hasil uji poligraf terhadap 3 tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Sementara itu, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati telah dilakukan pengumpulan keterangan bersama dengan asisten rumah tangganya, Susi. Untuk pemeriksaan terhadap Verdi Sambo akan dilakukan dalam waktu secepatnya pada minggu ini. Hasil pendeteksi kebohongan kepada 3 tersangka pemeriksaan Barada Eliezer, Bribka Ricky dan Kuat Maruf dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan, lie detektor, mendapatkan titik terang. Bareskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap Ray, RR dan KM, hasilnya, no deception indicated, alias jujur, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian dikutip Menis, Selasa, 6 September 2022. Menurut Andi, pemeriksaan dengan metode ini bertujuan untuk memperkaya bukti petunjuk. Dia tak menjelaskan detail materi pemeriksaan ketiga tersangka dugaan pembunuhan Yosua itu. Uji poligraf sekali lagi saya jelaskan bertujuan untuk memperkaya alat bukti petunjuk, katanya. Verdi Sambo akan diperiksa selain ketiga tersangka, lanjut Andi, pihaknya juga telah memeriksa Putri Chandrawati dan asisten rumah tangganya bernama Susi dengan lie detektor. Sementara untuk Irjen Pol Verdi Sambo dijadwalkan pada Kamis, 8 September 2022. Sebagai informasi, Polri telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus pidana pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Baradae, asisten rumah tangga sekaligus sopir Kuat Maruf dan Bribka Ricky Rizal, serta istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Mabes Polri mengungkap jadwal pemeriksaan Irjen Verdi Sambo dengan menggunakan alat uji kebohongan, lie detektor, terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J alias Yosua Huta Barat, Kamis, 8 September 2022. Dirtipidum Polri Brigjen Andirian Djajadi mengatakan pihaknya menyiapkan tes poligraf atau dengan metode lie detektor di Pusat Laboratorium Forensik, Puslab4, Polri, kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Untuk FS, Verdi Sambo, akan dilangsungkan Kamis, kata Brigjen Andirian seusai dikonfirmasi, Selasa, 6 September 2022. Brigjen Andirian menjelaskan para tersangka menjalani pemeriksaan tersebut di lokasi yang sama guna melengkapi berkas para tersangka, termasuk Verdi Sambo. Lokasi di Puslab4, Sentul, Bogor, Red, jelasnya. Adapun pemeriksaan hari ini dilangsungkan terhadap tersangka Putri Chandrawati dan saksi yang bernama Susi. Selain itu, Brigjen Andirian mengatakan 3 tersangka, Baradae, Bribka RR, dan KM telah dilakukan uji kebohongan dengan hasil jujur. Meski demikian, dia enggan merinci terkait materi pertanyaan para penyidik terkait uji kebohongan tersebut. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap Ray, RR dan KM, hasilnya no deception indicated alias jujur, kata dia. Ex-Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo akan menjalani pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber, Ditipid Siber, Bareskrim Mabes Polri di Makobrimob, Depok, Jawa Barat. Adapun agenda pemeriksaan terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Yosua Huta Barat. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan tersangka Verdi Sambo menjalani pemeriksaan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan FS siang ini sekitar pukul 11 WIB di Makobrimob, terkait obstruction of justice, kata Kombes Nurul di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 7 September 2022. Kombes Nurul menjelaskan pemeriksaan dilakukan di Makobrimob karena Verdi Sambo telah ditahan terkait kasus pembunuhan Brigadir J.
Selain itu, Ferdy Sambo kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus obstruction of justice karena berusaha menghalangi atau menghilangkan barang bukti. Menurut Kombes Nurul, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, JPU. Berkas para tersangka obstruction of justice tengah disiapkan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan, jelasnya. Selain Ferdy Sambo, polisi telah menetapkan 6 tersangka lain terkait kasus obstruction of justice. Mereka kini tengah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi, KEP, Polri karena diduga melakukan pelanggaran berat. Dalam hal itu, Ferdy Sambo telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman pemecatan tidak dengan hormat, PTDH, dari institusi Polri. Hati-hati dengan Ferdy Sambo. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik angkat bicara. Ia menyampaikan terkait tersangka utama kasus pembunuhan Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo. Pihaknya mengingatkan agar seluruh pihak tidak boleh menganggap remeh Ferdy Sambo. Sebab ia bukanlah orang sembarangan, sehingga semua pihak diharapkan untuk berhati-hati, terutama para penyidik yang menangani kasus ini. Tapi orang sekarang ini udah yakin banget tuh bahwa Sambo ini akan. Saya selalu mengatakan, hati-hati. Sambo ini bukan orang sembarangan. Puluhan tahun jadi reserse, ungkap Taufan dikutip dari FIFA, 4 September 2022. Dia bahkan menyebut mantan Kadif Propam Polri ini adalah bos mafia yang memiliki 1000 cara untuk mencari jalan keluar, sehingga berpotensi terbebas dari jeratan hukum. Berita terkait hasil uji kebohongan tersangka Putri Chandrawati soal peristiwa pelecehan benar terjadi atau tidak, Mabes Polri, itu konsumsi penyidik Kadif Humas Polri beri keterangan soal keberadaan pintu rahasia di rumah Irjen Ferdy Sambo berperan merusak CCTV dalam kasus Brigadir J, bikin Kombes Agus Nurpatria dipecat Polri Bak Sultan. Kelakuan Brigjen Hendra Kurniawan naik pesawat jet pribadi buat temui keluarganya, Haris, harusnya jadi perhatian Komnas HAM. Sehingga tahu dia caranya mencari jalan keluar, sebagai bos mafia dia tahu, sambungnya. Dilansir dari FIFA, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga membagikan pengalamannya saat memeriksa Ferdy Sambo dalam dugaan pelanggaran HAM. Taufan menjelaskan, suami Putri Chandrawati ini terlihat tenang selama pemeriksaan. Namun ada kala dia menangis dan bahkan ada kalanya ia masih sempat melemparkan senyuman. Waktu saya tanyain segala macam, ada saat dia nangis, ada saat dia senyum seperti kira-kira bahasa isyaratnya, lu gak tahu siapa gua kali ya. Senyum dia, kata Taufan. Tak hanya itu, Taufan juga mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo juga tidak terlihat takut atau khawatir saat menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas dan rumah pribadi ex-Kadif Propam tersebut. Rekonstruksi nyantai aja. Jalan dengan gagahnya ketemu saya, hai Pak, kan dia sering ke Komnas HAM dulu komunikasi, hai Pak, apa kabar? Kayak gak ada apa-apa, pungkas Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Penetapan tersangka hingga kini masih terus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Selain kelima orang tersangka, 6 nama yang termasuk dalam obstruction of justice kini telah ditetapkan sebagai tersangka. PPK MZN KMR